Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Kami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Al-Fatihah. Terima syekhina minal sallam. Terima syekhina Uzair. Al-Fatihah. Abaina ummahatina bidalil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Sahibi hadzal kitab Imam al-Ma'ta'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamin khair. Sahla ila ma ja'alta usah. Inna marasyidan. Ta'alaina futuhal arifin. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bih wa barakati ulumih wa bikum al-muslimina fid dharain amin ila an qala. Setelah beliau membahas sebelum ini tentang bagaimana pertolongan-pertolongan Allah, cahaya Allah akan datang kepada orang-orang yang menyiapkan dirinya, membersihkan hatinya, membersihkan wadah. Karena dalam sebuah hadis dinyatakan al-qalbu asyur rahman. Hati itulah tempat Allah Subhanahu wa taala datang memberi anugerah kepada bersih, maka orang senang datang, orang nyaman. Begitu juga kalau hati kita bersih, Allah Subhanahu wa taala akan nyaman untuk memberikan hal-hal terbaik, anugerah terbaik dalam hidup kita. Maka kalau orang itu betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya-cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan nyaman di dalam kehidupannya dalam menghadapi situasi yang seperti apapun. Ya, yang itu kita lihat dari para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Hidupnya tidak selalu mudah, tapi bagi mereka semuanya adalah indah. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa semua yang mereka hadapi adalah apa yang telah Allah SWT putuskan. Bahkan mereka melihat Allah di sebalik itu semua, sehingga akhirnya tidak ada yang sesuatu yang pahit, sesuatu yang membuat mereka marah. Hari ini kita nggak begitu, dikasih duit senang, enggak ngeluh. Lagi dapat kesenangan senang, lagi dapat kesulitan susah. Kenapa? Karena kita tidak paham. Padahal yang menggerakkan ini semua, yang menakdirkan ini semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau menyampaikan hikmahnya, innamas tauhashal ubadu wazuhadu min kulli syai' li ghibatihim anillah fi kulli syai'. Kalau ada suara motor gitu masuk, harus disiapin beli ini lagi, mic yang lebih bagus. Li ghibatihim anillahi fi kulli syai' falau arafuhu fi kulli syai' lam yastauhishu min syai'. Yang artinya para ahli ibadah dan orang-orang zuhud itu mereka ngerasa nggak nyaman dengan segala sesuatu selain Allah maksudnya. Mengapa? Karena mereka
tidak hadir bersama Allah di dalam setiap suatu. Mereka tidak menjumpai Allah pada segala sesuatu yang mereka hadapi. Kata beliau, kalaulah mereka kenal Allah, mereka menyadari bahwa ada Allah pada segala sesuatu yang mereka lihat, mereka hadapi, tentu mereka tidak akan pernah merasa gelisah, tidak akan pernah merasa tidak nyaman kepada apapun yang mereka hadapi. Ini pembahasannya sudah tinggi. Maka dulu Kiai Uzairon tuh pernah bilang, orang itu nanti kalau betul-betul serius sama Allah, nanti ada waktunya dia tuh nggak nyaman sama makhluk. Maunya nyendiri, gitu. Maunya sama Allah gitu. Udah gak suka lagi nongkrong sana, nongkrong sini. Udah gak suka lagi goflah sana, goflah sini. Udah dia sibuk sama Allah, perbaiki dirinya, berada di komunitas-komunitas baik. Bahkan kadang-kadang itu bukan hanya di komunitas baik, kadang-kadang ada orang udah menjauh dari makhluk, uzlah, sendiri, bahkan ada yang bertapa kan. Itu ngerasa apa sih? Ngelihat yang ini begitu, ngelihat yang itu begitu. Karena kan memang apa? Urusan dengan manusia itu ruwet gitu. Dan Allah kan enak gitu. Dah, ngaji aja dah, udahlah dakwah aja dah. Itu ada masa-masanya orang tuh ngejos begitu. Dan memang begitu itu. Gak nyaman sama orang. Saya kata Kiai Uzairon tuh, rahimahullahu ta'ala, nanti puncaknya orang kenal Allah tuh jadi orang biasa lagi. Jadi apa? Orang biasa lagi. Tapi dengan kondisi dalam yang sudah berbeda. Kalau dulu bersama makhluk, ingat makhluk, hari ini bersama makhluk, ingat Allah. Itulah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Napa dulu kan? Gelisah ngelihat Mekah begitu tuh gelisah. Ini umatnya mau diapain gitu. Dan itu gelisahnya sejak lama, itu sejak muda. Tapi karena belum ada perintah untuk dakwah, ya Nabi diem aja. Cuman gelisah aja melihat keadaan umat. Maka Kiai Uzairon juga bahwa dakwah itu ikut perintah Allah. Kalau belum diperintah ya jangan dakwah. Artinya apa nih? Kayak kita nih masih mondok, ya udah mondok aja yang serius dulu. Kan waktu mondok pengen huruj, waktu huruj pengen mondok. Ini kan aneh itu orang. Jadi huruj itu ikut perintah Allah. Ini termasuk tadi malam saya diajak untuk ikut munas ke Bonjar. Belum waktunya kayaknya memang. Ini pengen banget. Bahkan ketika diajak sama Aisyah, siap, kalau kebaikan nggak boleh ditolak, saya bilang. Sabtu besok ada KBO, Jumat nanti saya ada khutbah, besok pagi ada kajian, ini kita juga ada hikam, nanti malam ada kajian pemuda, kajian alumni kedua. Belum bisa ditinggalin. Suatu saat iya, yang kedua ya gitulah ya. Saya masih, ini kan kita lagi ada proyek, benar nggak? Kita belajar apa? Belajar fokus gitu. Kita lagi ada proyek. Enggak, kalau nggak fokus ntar buyar dan bubar lagi. Enggak, sekarang belajar. Tapi hati kecil, udah saya bilang saya hadir yang tanggal 9. Tanggal 9 hari apa ya? Dia tanggal 9. Tanggal 9 musjab di markas. Hari Sabtu. Bismillah niat hadir. Jadi belajar fokus. Ya, saya mau dengan keluarga, mau dengan pondok, mau dengan masyarakat, mau dengan alumni dulu. Ngerapihin semuanya, ngerapihin sistemnya, ngerapihin kurikulumnya, SOP asatidnya juga. Karena kemarin saya sempat nanya sama ChatGPT. ChatGPT tahu-tahuan aja deh. Gimana Ustaz Iqbal? Gimana Darussalam? Pas banget. Itu menjadi pondok tradisional yang berbasis modern dengan sistem ini. Tapi SOP asatidnya belum jelas katanya. Tahuan dia. Seru-seruan aja sama. Mana itu? Oh, itu berpotensi jadi di kiblatnya pendidikan di Bandung katanya gitu. Alhamdulillah gitu. Jangan terlalu percaya juga ya.
Kita nih jangan jadi dukun, jangan jadi peramal gitu. Udah hidup tuh jalanin aja, lakukan yang terbaik hari ini. Allah udah siapin masa depan yang cerah, yang terbaik masa depan. Jangan hidup tuh di bawa angan-angan atau takut dengan prediksi-prediksi buruk. Jangan, hidup tuh yang real aja gitu. Itu yang saya dapat dari keluarga Temboro. Nggak pernah mereka cerita-cerita yang begitu-begitu. Dah jalanin aja yang benar. Kalau benar nanti insya Allah masa depan juga. Itu kata Imam Hasan Basri kan begitu. Kalau kamu takwa kepada Allah di saat kamu melek, maka apapun yang kamu mimpi itu nggak masalah bagi kamu. Kan ada kadang-kadang mimpi itu yang ngarahnya ke tidak baik. Kata beliau, patokannya satu aja, kamu takwa nggak waktu melek? Hidup kamu bener nggak? Ngelakuin dosa nggak? Baik nggak sama Allah? Baik nggak sama Allah, sama hamba Allah? Mimpi apa aja tetap baik. Tapi mimpinya masuk surga, mimpinya ini, tapi kelakuannya nggak bener. Oh. Gitu. Jadi hidup tuh jangan takut dengan bayang-bayang, jalanin aja. Paham Ki? Oh, kata orang saya masa depannya gini, ngapain? Nah jadi kata Kiai Uzairon tadi kembali bahwa nanti orang tuh kalau arif billah, nanti makin ke sana tuh dia jadi makin kayak orang biasa. Itulah Rasulullah SAW. Dulu awalnya bertapa, tahanus, ujungnya ya turun lagi gitu. Ujungnya jadi orang biasa lagi, normal lagi, tapi tadi tuh dengan kondisi hati yang sudah berbeda. Maka Nabi SAW adalah seorang ayah yang baik, seorang kakek yang penyayang, seorang guru yang sangat bijak, seorang pengusaha yang sangat handal, beliau seorang ahli strategi perang. Nah kalau nabinya di gunung wae, betapa aja menjauhi orang kan jadi nggak ideal gitu. Maka kita ini makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, nanti kita makin ideal dalam hidup itu sehingga orang lihat hidup kita enak. Kita jadi agent percontohan. Oh gitu ya. Ngomongnya begitu, oh begitu sama keluarganya, oh begitu sama masyarakatnya, oh begitu dengan janjinya dan seterusnya. Sehingga nanti kalau orang ini udah benar-benar puncaknya dikenal sama Allah Subhanahu wa taala, dia udah nggak ngerasa gelisah lagi dengan selain Allah gitu. Orang makhluk itu juga hamba Allah, kucing juga hamba Allah, bumi ini juga Allah ciptakan suruh rawat. Ketemu orang nakal juga memang itu cara Allah untuk kita bisa amal dengan orang nakal. Apa? Didoain, jangan disumpah serapahin, diajak dengan cara yang lembut. Benar nggak? Jadi ngelihat orang nakal, oh ini Allah juga. Maksudnya apa? Allah takdirkan dia untuk maksiat. Apa perintah Allah kepada saya untuk bersikap dengan ahli maksiat ini? Termasuk juga kan temen lama nggak ngabarin, tahu-tahu minjem uang ya. Jangan, orang resek banget, blokir, jangan. Ini apa maksudnya? Masya Allah, ternyata masih banyak ya orang susah di luar. Sampai dia kadang-kadang melupakan itu muasyarah yang baik, berkomunikasi yang baik. Jarang komunikasi, tahu-tahu tak duit. Ini kan karena saking susahnya. Jadi inspirasi buat kita. Oh, saya harus punya kelebihan uang yang luar biasa untuk menyiapkan. Kadang-kadang ada orang gitu. Ya. Dia nipu nggak nipu terserah dia. Tapi yang pasti, oh ternyata kita ini perlu menjadi orang-orang kuat dalam bab ekonomi karena ternyata masih banyak orang-orang yang kesulitan yang perlu dengan bantuan kita. Baik, kembali bahwa ahli ibadah, orang-orang ahli zuhud, mereka tuh ngerasa risih ya berhadapan, berinteraksi dengan selain Allah. Kenapa? Karena mereka nggak merasa kalau Allah tuh ada di situ gitu. Dia tidak merasa karena di situ ada perintah Allah, di situ ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala senengin. Gampangnya beginilah. Orang udah kebiasaan jos dakwah, selain dakwah tabligh itu bukan dakwah gitu. Kenapa itu? Karena dia nggak paham kalau selain dakwah tabligh itu juga ada dakwah. Orang yang apa? Orang yang fokusnya di bidang pendidikan. Taunya perbaikan umat tuh pendidikan aja. Terus ngeliat pemerintah tuh geleh gitu. Ngapain sih ini orang di pemerintahan ngabisin duit negara doang, jalan sana, jalan sini. Jadi orang risih itu karena nggak paham. Orang risih itu karena nggak paham. Kalau orang tuh paham dia nggak akan risih. Nah begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita nganggap kita ada di pondok itu tentang diri kita ya, kita kadang-kadang risih. Ini kapan punya duitnya, kapan, ini mau kapan majunya, mau kapan berkembangnya dan seterusnya. Padahal di situ ada Allah gitu kan. Allah Subhanahu wa taala gunakan kita dari sekian banyak hambanya untuk nemenin tuh belajar santri yang datang jauh-jauh karena percaya sama kita dititipkan anak-anaknya untuk dididik sebaik-baik. Ada Allah nggak di situ? Ada tuh. Tapi kalau kita nggak paham, perhatiannya ke diri kita aja, kenikmatan diri kita aja, udah kita lupain. Nah sama nih. Nah kenapa para abid ini mereka nggak nyaman sama makhluk? Kenapa? Karena mereka udah nyaman sama ibadahnya. Allah nyaman sama ngajinya. Yuk kita kerja bakti, ganggu aja. Yuk kita ini yuk, bagaimana nih masyarakat biar lebih taat? Udah, hese masyarakat di dia mah. Ya, dia udah asik dengan aktivitas dia, dengan ibadah. Sehingga kenikmatan ibadah itu menghalangi dia dari apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Itu tadi ada masyarakat yang perlu dibina, ada orang miskin yang perlu disantuni, ada anak yatim yang perlu kita rawat. Itu kan ada kehadiran Allah di situ untuk kita melakukan sesuatu. Sehingga akhirnya karena mereka sibuk, asik dengan ibadah, akhirnya mereka terlupakan, terhijab dari justru yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, kenapa orang-orang zuhud itu mereka jadi benci dengan dunia? Karena mereka menganggap itu ngeganggu mereka punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap itu bikin mereka tidak fokus. Akhirnya mereka lari dari dunia dan ahli dunia. Mereka merasakan manisnya zuhud, merasakan manisnya tidak berhubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak punya kerepotan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena nikmatnya dengan lari dari selain Allah, dia menikmati itu. Akhirnya justru Allahnya sendiri nggak dapat. Hujibu anillah, mereka dihalangi dari merasakan kenikmatan dengan Allah. Kenapa begitu semua? Karena mereka menganggap bahwa aktivitas tadi itu, di selain aktivitas ibadah mahdoh sama Allah, itu tuh bukan ibadah. Selagi masih ada hubungan sama orang, kerepotan dengan orang, mereka menganggapnya, ngapain sih hidup di dunia sebentar dong, begini-begini, ikut kerja bakti lah, ikut mikirin ini, orang pada sabung ayam, sumpah, ngapain? Udahlah, saya mah fokus aja. Seakan-akan di sana tuh nggak ada Allah. Padahal kata beliau, kalau mereka tahu di semua tempat itu, di semua kondisi yang kita hadapi ada Allah, maka mereka tidak akan merasa risih dengan apapun. Dan mereka akan nyaman dengan apapun. Paham nggak? Coba makanya lihat deh kehidupannya para masyayikh, kehidupannya orang-orang soleh, kehidupannya ya Habib Umar tuh. Saya liatin tuh, tamu datang ya seneng, ngaji ya seneng, naik kuda ya seneng. Pas hari Id itu orang pada turun ke jalan, itu ada pentas-pentas apa itu, ya seneng, ngeliatin orang pada naik onta, pada gembira, ya seneng. Kenapa? Karena emang ya beliau harus tampil di semuanya, dan itu menggembirakan Allah sekali. Karena kehadiran beliau itu sangat menggembirakan orang-orang di sekeliling. Nah, maka kita nih pengen ujungnya apa? Ujungnya agama itu kita jadi orang normal. Bagaimana? Ya pahami bahwa di semua lini itu ada Allah. Maksudnya ada perintahnya, di situ ada ridhonya, di situ ada tugas yang harus kita jalani. Akhirnya kalau kita tahu bahwa di semuanya itu ada Allah, akhirnya kita bisa jaga adab kepada semuanya. Termasuk sama preman. Kalau orang nggak paham kan gitu. Itu tadi ahli ibadah, zuhad itu. Ngeliatin tukang ojek sumpama di bawah gitu kan. Hidup ngapain sih gini?
nungguin nggak jelas gitu, nungguinnya sambil main catur, sumpah main sambil main kartu, coba sambil baca Quran, jelas. Itu kamu lewat situ juga orang panas itu. Satu, yang kedua kali bukan berpikir yang positif gitu. Ujungnya muncul kesombongan, ujungnya meremehkan orang. Itu orang apa nggak pengen ke akhirat ya, kok nyantai gitu sumpah. Kenapa? Karena dia udah nikmat sama ibadahnya, dia nikmat sama menjauhi dunia. Tapi orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita diajarin kan di dalam dakwah untuk kita peduli sama semua. Ngeliat tukang ojek tuh udah pernah sedekah belum sama mereka? Ayo. Udah pernah belum duduk bareng? Udah ngomentarin di hati yang nggak baik-baik. Padahal di sana juga ada Allah. Sehingga nanti kalau kita tahu dalam setiap yang kita hadapi ada Allah, maka kita akan nyaman dengan semuanya. Nah, itulah pentingnya kita belajar. Ya itu tuh, kalau kita nggak belajar, taunya hidup tuh dakwah aja. Padahal ngadepin anak ada Allah di situ, ngadepin istri ada Allah di situ, bertetangga ada Allah di situ, dengan masyarakat ada Allah di situ, dengan santri ada Allah di situ, dengan asatid ada Allah di situ. Nah, sehingga kata beliau ini para arifin billah itu pandangannya tembus ke Allah. Udah pokoknya apapun yang hadapi itu adalah Allah. Itu adalah makhluknya, itu adalah hambanya, di sana ada larangan dan perintahnya yang perlu dijaga. Nah, pertama-tama arifin billah ini mereka akan ngelihat makhluk itu udah nggak kelihatan makhluknya begitu. Ya Allah aja udah. Walaupun nanti di perjalanan mereka akan makhluknya kelihatan, tapi Allahnya lebih jelas dari makhluk itu, sehingga itu tadi. Kita lihat Nabi Muhammad SAW, ucapannya itu bener aja sama orang, sikapnya itu bener aja sama orang. Kenapa? Ngerasa ini makhluknya Allah, ngerasa Allah ngeliatin beliau, ngerasa Allah tuh memantau, Allah menilai, sehingga akhirnya punya adab. Udahlah, makanya kan selalu saya bilang bahwa yang kita benahi ini dalam dulu, hati dan pikiran, tanemin kepahaman. Sejauh-jauh lah, ini kalau kita belum tertanam kepahaman gitu kan. Nah, lihat ada santri yang nakal banget, maunya apa coba? Ngomel kan, maunya. Padahal yang pertama dia punya orang, nggak usah ingat dia hamba Allah aja, nggak usah. Nah, berarti kan hamba Allah kan spesial gitu kan? Ini Allah ciptain nih. Seakan-akan kalau dimarahin, orang kurang ajar banget. Gitu. Sumpah malah kita punya produk apa terus disobek-sobek, dilempar, kan marah kita. Nggak usah kesana lah, mungkin itu agak jauh. Kamu ingat aja bapaknya deh, kamu ingat aja emaknya deh, kamu ingat aja lah dia punya kakak, punya adik, dia punya saudara. Pas ada anak nakal, kepikiran itu aja. Berani nggak macam-macam? Kita gamparin, kita cekek, kita injek lehernya gitu. Sebagian pondok tuh apa? Si Asbi cerita dulu kakaknya disetrika orang. Kenapa tuh orang berani kurang ajar gitu? Karena dia lupa kalau orang ini punya bapak, punya emak. Udah gitu aja dulu. Nah kita juga sama itu. Kenapa kita berani kurang ajar, berani nggak beradab sama hamba-hamba Allah? Kita lupa ini tuh makhluknya Allah. Yang kalau kita ganggu, kita zolimin, yang marah siapa coba? Yang nyiptain. Ini orang kurang ajar. Sama tuh kayak Yahudi, itu, kayak Zionis. Itu hambanya Allah itu. Nabi Muhammad SAW, ya Allah, semut dibakar sama Sayyidina Ali. Ali kenapa dibakar? Dia gigit saya. Kamu digigit satu, kamu bunuh dianya, kamu bunuh lagi kaumnya. Ini hambanya Allah loh. Kalau dia lapor ke Allah, nggak usah lapor ke Allah, Allah lihat kan. Kejam sekali nih orang. Jadi kita harus bisa melihat Allah di dalam. Nah, ini latihan. Nah, itu tadi tuh makanya analoginya gitu. Lihat anak orang, ingat ini punya bapak, punya emak, jangan dimacem-macemin. Penjara betul. Ingat itu aja udah bikin nahan kita tuh. Bagaimana kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, kalau kita pahami itu, kita akan nyaman dengan apapun. Kita akan beradab dengan siapapun, dan kita akan mengagungkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam hidup kita. Nah, ya, seperti itu. Maka lagi-lagi kita tingkatkan kepahaman kita tentang Allah. Kita paham, kita
jaga lagi terus pikiran kita untuk tetap positif. Oh iya, tadi saya lupa, saya mau ngasih pesan nih buat semua yang hadir, baik yang zahir maupun yang gaib, baik yang online ataupun yang offline. Lupa harusnya di awal tadi, khususnya para pemuda. Yang pertama, kita jaga kesehatan mental kita. Jangan sedih, jangan galau, jangan ragu, jangan nggak yakin dengan masa depan. Kuncinya apa? Jaga pikiran. Jaga pikiran. Gimana nih? Katanya tahun 2030 gelap. Apa ini gitu-gitu didengar? Kalaulah didengar, lakukan sesuatu. Didengar negatifnya doang, terus tidur ya setengah mati itu. Sambil tidur mimpi buruk melulu begitu. Kenapa? Karena mindsetnya dibilang 2030 gelap. Kalaulah ada prediksi-prediksi itu, anggaplah itu sebagai berita positif. Oh, artinya kita harus habis-habisan sekarang untuk membenahi diri, untuk menyiapkan. Ya, kita nggak pernah tahu apa masa depan. Tapi kita harus menyiapkan diri. Tapi itu jangan dijadikan berita negatif akhirnya. Karena beritanya negatif, saya tidur aja lah, udahlah. Mati-mati deh. Kalau belum mati-mati juga ada bunuh diri, nggak boleh. Kita jaga mental, ya. Maka masukin dalam pikiran kita apa yang manfaat aja. Jangan ngelihat yang tidak baik, jangan dengar yang tidak baik, jangan mikirin yang nggak baik. Ya. Itu beneran, masya Allah, tontonan, ucapan, obrolan, apa yang kita lihat. Itu tuh yang bikin hidup kita tuh susah bahagia gitu. Negara korupsi. Gak usah terlalu sering didengar gitu. Akhirnya kita jadi suzon sama semua orang. Dan itu amalan Nabi loh, kata Nabi SAW. Jangan sampaikan kepada saya kejelekan-kejelekan sahabatku, sehingga aku bisa ketemu dengan mereka dengan hati yang bersih. Itu Nabi loh. Hati-hati makanya dengar berita. Makanya saya malas saya tuh. Termasuk COVID tuh. Kenapa COVID tuh jadi wujud itu? Nggak ada juga bentuknya. Diperdengarkan, diperdengarkan. Makanya saya nggak pernah mau dengar. Oh, makanya udah kemana-mana nggak pakai masker. Yang aslinya nggak ada. Gitu. Makanya jangan terlalu mau dibawa oleh propaganda itu. Maka nih santri kita ajarin untuk menjaga pikiran. Paham ya? Pikir, nggak boleh sedih, nggak boleh. Happy udah. Makanya buku yang saya itu dibaca dengan banyak. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk punya pikiran yang baik itu adalah badan yang sehat. Sok jangan dimasukin narkoba dalam dirinya, jangan dimasukin rokok, jangan dimasukin apa yang nggak penting, jangan dimasukin video-video yang nggak baik ditonton, jangan dimasukin pikiran-pikiran kotor. Dijaga tubuh ini. Saya kemarin ngerasain tuh, tidur kan jam berapa? Saya jam 2. Nggak enak deh, nggak enak. Ya ini juga saya ingetin, jangan begadang. Jangan. Ikuti Nabi. Nabi itu habis isya tidur. Ini kayak saya nih tidur, tadi pulang langsung tidur saya. Capek banget karena kemarin kurang tidur itu enak. Pikiran jadinya plong gitu. Kemarin tuh ya Allah pikiran aneh-aneh masuk, berita aneh-aneh masuk jadi nggak jelas. Jadi fisik kita akan sangat positif. Fisik kita yang sehat itu akan nyambungin mood yang positif, mood yang enak, vibes yang positif, nanti berita yang datang juga positif, sikap orang juga jadi positif. Coba deh tidur kurang. Kan makanya udah saya bilang itu. Jaga waktu tidur yang baik. Maka sekarang saya wajibkan juga tuh tidur siang. Karena kalau udah nggak tidur siang, kacau juga malam tuh. Ujungnya juga tahajud tuh males bangun. Udahlah itu kan sudah Nabi semua tuh, tidur siang, tidur malam awal, bangun awal. Oh, itu seharian tuh nikmat. Sekali lagi ya para hadirin sekalian, jaga mental. Pikiran tuh dijaga. Apa yang nggak penting untuk kita lihat, kita dengar, kita pikirin nggak usah. Karena apa yang kita pikirin itulah yang hadir dalam kenyataan hidup kita. Yang kedua apa tadi? Untuk punya pikiran sehat, badannya harus sehat, maka juga harus punya jadwal olahraga. Nah katanya kalau mau olahraga dan cepet kaya sore. Karena orang kaya itu olahraganya sore katanya. Pagi juga. Orang lagi sibuk nguli dia olahraga. Itu orang kaya itu. Ikutin aja dulu kalau belum bisa jadi orang kayanya, ikutin dulu cara olahraganya. Terus masuk yang nyehatin badan dan cepat jadi orang kaya katanya apa?
mandi pakai air hangat. Sekarang saya mandi pakai air hangat terus, khususnya di waktu dingin. Jangan siang mandi air hangat, di waktu dingin. Itu katanya dulu raja-raja itu mandinya, mandi malamnya itu pakai air hangat. Ya, sambil manasin air tuh, pas mandi itu ya Allah kasih heater, kayak kan heater udah rumahnya orang-orang kaya, punya pemanas langsung. Nah, jalanin dulu aja kebiasaan orang kaya, jangan ngeluh melulu. Begitu ya, jaga mentalnya, jaga fisiknya. Allah pikiran jernih hidup kita aman semuanya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.